Halo geng, kali ini gue bakal bahas gimana caranya menjadi prioritas gacor GoFood. Gimana caranya? Tonton terus, simak terus, jangan di skip, so stay tune. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi geng, sebelum kita membahasnya lebih jauh lagi, kalian yang belum sempat subscribe, buruan di subscribe. Atau mungkin kalian yang gak sengaja nemuin channel ini bercerita atau hanya seputar dunia ojol aja geng. Jadi buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subscribe, sentil tombol loncengnya. Kalian akan dapat notifikasi di video-video gua selanjutnya. So, nggak perlu lama-lama lagi geng, langsung aja kita bahas secara detail. Kita kupas secara tuntas gimana caranya membuat akun menjadi prioritas GoFood. Secara keseluruhan sebetulnya mau gacor GoFood, GoRed, ataupun GoSend dari 3 layanan ini, semuanya sebetulnya caranya sama. Tapi untuk kali ini gue bakalan bahas gimana caranya bisa menjadi prioritas GoFood. Di video sebelumnya gue udah bahas gimana caranya bikin akun jadi gacor. Step by stepnya gue udah bahas di video yang ini. Jadi setelah ini kalian bisa tonton video ini geng. Nah, ini adalah video kelanjutannya. Video gimana caranya supaya akun bisa jadi prioritas GoFood. Seperti yang udah gue bahas sebelumnya, kunci pertamanya sebetulnya ada di jam on beat. Konsistensi jam on beat. Catat tuh geng. Ya, karena ini adalah kuncinya. Kalian dipaksa untuk menjadi disiplin oleh sistem Gojek. Secara nggak langsung, kalau kalian udah konsisten dengan jam on beat kalian seperti yang gue bahas di video gue yang sebelumnya, sistem akan menjadikan akun kalian menjadi berbagi kriteria. Ya, kriterianya kalian ini historinya secara histori tapi ya, karena ini berbicaranya tentang algoritma. Prioritasnya kebanyakan kalian itu ngambil orderannya GoFood kah, GoRed kah, GoSend kah, atau layanan yang lain secara jarak, secara tempat, secara lokasi. Balik lagi algoritmanya. Jadi gue ingetin bener-bener jam on beat konsisten. Oke geng, lakuin ini selama 2 minggu. Insya Allah akun kalian secara bertahap akan menjadi prioritas GoFood. Di minggu pertama lepas autobid. Siapa yang masih autobid? Emang autobid salah bang? Enggak ada yang salah dengan autobid geng. Tapi ini berbicaranya algoritma. Ini berbicaranya kita bermain dengan sistem. Kita harus pelajari algoritmanya. Seninya di sini geng. Sepengalaman gua, perbedaan antara orderan autobid dengan non autobid adalah kalau orderan non autobid itu biasanya benar-benar orderan yang berdasarkan histori atau riwayat penyelesaian kerja kita. Sementara untuk yang autobid itu biasanya orderan apapun akan masuk. Karena kalian udah autobid, sistem membaca kalian sudah sangat-sangat siap untuk menjalankan orderan apapun. Setelah kalian udah mulai lepas autobid, kalian harus berani nyortir. Ya, kalian harus berani nyortir. Ambil semua orderan GoFood dan lepas orderan yang bukan GoFood. Pasti banyak pertanyaan di sini. Bang, perform gua hancur. Bang, gua nggak dapet duit dong. Bang, gua nolak rezeki dong. Balik lagi geng, kita bermain dengan sistem. Pelajari sistem itu, pelajari algoritmanya. Kita punya tujuan. Hari ini kita anyep, hari ini akun kita gacor, tapi 2 minggu atau 1 bulan kemudian akun kita bakalan wush. Nah, setelah itu geng, pastiin kalian jangan sampai salah nongkrong. Kalau kalian pengen dijadiin akunnya menjadi prioritas GoFood, berarti kalian harus nongkrong di zona-zona food. Contoh di mall atau di ruko-ruko yang banyak resto.
Jangan sampai kalian nongkrong di perapatan atau yang zona-zona go red. Sama aja kalian bunuh diri. Ya. Pastiin kalian nongkrong di tempat-tempat GoFood, rame-rame resto. Tujuannya adalah untuk mendapatkan histori GoFood sebanyak-banyaknya. Jadi, begitu kalian udah nongkrong di zona-zona GoFood atau di mall atau di ruko-ruko, tujuannya adalah untuk memperbanyak histori food daripada GoRed atau GoSend atau yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian nongkrong di food masih ada orderan GoRed, GoSend dan yang lain-lain yang masuk, lepas. Ya, ambil food aja. Karena tujuannya adalah memperbanyak history food. Nah, lakuin itu di minggu pertama, geng. Ya, lepas autobid, fokus pada satu layanan, lepas semua orderan kecuali orderan food, nongkrong di zona-zona yang benar. Jangan nongkrong sembarangan, karena ini sangat-sangat berpengaruh ke akun kalian. Nah, di minggu berikutnya atau di minggu kedua, kalian cukup dengan fokus ke performa dan fokus ke ritme kerja akun kalian. Yang gue maksud ritme kerjanya, pelajari dari minggu pertama sampai dengan minggu berikutnya atau ke minggu kedua, pelajari ritmenya. Orderan itu udah mulai masuk 1 jam sekali kah? Atau 2 jam 1 kali, 3 jam 1 kali, grafiknya perhatikan. Biasanya yang udah bagus itu 1 jam udah masuk 1 orderan bener-bener food. Nah, itu udah mulai bagus tuh, geng. 1 jam 1 kali, 8 jam kerja berarti udah 8 orderan, udah alhamdulillah. Tinggal mempertahankan performanya. Gimana caranya? Masuknya orderan food semua, performa 100%, ritmenya kalau udah 1 jam 1 kali itu udah bagus. Tapi segacor-gacornya akun food 1 jam 3 order selesai, geng. Ya. 1 jam 3 order selesai. Nah, jadi itu dia, geng, beberapa tips atau saran yang bisa gua kasih. Yang pertama tadi, lepas autobid. Tujuannya sebetulnya untuk lepas autobid itu kita memperbanyak history food. Ya, kita lepas semua orderan non food. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya supaya tidak ada riwayat cancel di riwayat penyelesaian kita. Seperti ini nih. Ya, supaya tidak ada riwayat cancelan. Kalau dilepas itu orderan nggak akan ada riwayat seperti ini. Terus yang berikutnya tadi apa tuh, geng? Nongkrong di zona-zona food. Jangan sampai salah nongkrong. Sebenarnya cara kita menilai akun kita sendiri itu gampang. Ketika kita berada di zona food, tapi yang masuk orderan GoRed, kan Jaka Sembung Bogolok. Pas kita lagi nongkrong di zona-zona GoRed, yang masuk GoFood, sama Jaka Sembung Bogolok, nggak nyambung. Ya, makanya pastiin nongkrongnya bener-bener di zona food, jangan sampai salah nongkrong. Dan juga perhatiin ritmenya. Perhatiin. Kalau akun kalian udah jadi, itu 1 jam biasanya 3 orderan seperti ini nih. Ya, 1 jam kalian bisa menyelesaikan 3 orderan kalau kalian dapat resto-resto yang cepet, rute-rute yang cepet. Bisa 4 kali tapi jarang, karena butuh waktu untuk GoFood. Artinya kalau misalkan 1 jam 3 orderan, kalikan dengan 8 jam, udah berapa orderan yang kalian selesaikan selama 8 jam? Bisa 24, 8 kali 3. Ya, jadi itu aja saran yang bisa gua kasih. Kalau masuk logika kalian, silahkan diikutin. Ada pertanyaan, silahkan komen di kolom pertanyaan. Bisa gua bantu jawab nanti.
pertanyaannya. Yang penting jangan lupa di subscribe, tombol loncengnya teng supaya kalian dapat notifikasi di video-video gue selanjutnya. Oke, wassalam, itu aja dari gue. Salam satu aspal, geng.